Oke teman-teman, kembali lagi pada materi kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu ke silabus ketiga, yaitu membuat desain UI UX website dengan AI. Nah, kita akan belajar bagaimana membuat tampilan website yang menarik secara visual dan juga nyaman digunakan. Di sini kita akan dibantu oleh AI seperti ChatGPT dan juga Gemini untuk mempercepat proses desain. Jadi hasil akhirnya bukan cuma bagus, tapi juga terlihat profesional dan mudah digunakan oleh pengunjung website kita. Nah, sebelum itu, kita pahami dulu bedanya UI dan UX. Nah, UI itu atau user interface itu berkaitan dengan tampilan visual seperti warna, font, dan tata letak eh, elemennya. Lalu sementara untuk UX atau user experience itu tentang bagaimana perasaan pengguna saat menjelajahi website kita. Nah, tujuan kita adalah membuat website yang profesional, mudah dinavigasikan, dan sesuai dengan identitas pemiliknya. Jadi bukan cuma enak dilihat juga ya, tapi juga nyaman untuk dipakai. Nah, nah sekarang bagaimana peran AI di sini gitu ya? Nah, ChatGPT akan membantu kita atau AI akan membantu kita membuat deskripsi visual seperti warna, layout, dan gaya teks. Lalu Gemini akan memvisualisasikan hasilnya menjadi desain yang nyata. Nah, kenapa menggunakan Gemini untuk memvisualisasikannya? Karena penggunaan Gemini itu tidak ada limit ya untuk pembuatan gambar, sementara ChatGPT itu ada. Jadi kita manfaatkan fitur yang bagus gitu ya untuk membuat gambar gitu, untuk membuat desain. Nah setelah itu kelebihannya AI ini bisa memahami konteks dan tujuan desain kita gitu ya. Jadi prosesnya itu kita tidak perlu lagi membuka software desain seperti Figma atau Adobe XD karena prosesnya bisa langsung dilakukan oleh AI. Tapi tetap meskipun AI itu bisa bekerja lebih cepat, teman-teman juga memiliki peran yang sangat penting ya. Kita yang menentukan arah desainnya, gayanya, nuansa yang diinginkannya juga. Kita juga yang merevisi hasilnya agar sesuai dengan selera dan kebutuhan website. Lalu ingat ya teman-teman, AI ini adalah asisten. Jadi bukan berganti desainer ya. Jadi kreativitas dan keputusan akhir tetap di tangan kita. Lalu dengan bantuan AI, proses desain jadi lebih cepat dan efisien. Kita tidak perlu lagi punya kemampuan teknis tinggi untuk hasil yang keren. Desain yang dibuat pun bisa langsung relevan dengan karakter website kita. Kalau ada yang belum pas, kita tinggal revisi promptnya. Nah, AI juga fleksibel, misalkan untuk penggunaan jenis-jenis website yang lainnya gitu ya. Jadi misalkan kita ingin membuat desain untuk website e-commerce, bisnis, atau blog pribadi, atau gaming, itu bisa disesuaikan gitu ya. Tinggal promptnya aja disesuaikan. Nah, sekarang kita lihat langkah-langkahnya. Pertama, tentukan dulu gaya desain yang kita inginkan gitu ya. Misalnya gaya profesional atau modern atau aja kreatif. Nah, setelah ya kita menentukan desainnya, kita buatlah promptnya itu ya dengan deskriptif ya yang lengkap. Seperti penjelasan sebelum-sebelumnya, yaitu ada tiga teknik utama, tiga konteks utama, yaitu ada konteks, instruksi, dan tujuan. Lalu ketiga, menghasilkan layout visual dengan bantuan ChatGPT dan teks untuk teks, maaf. Jadi kita bantu dengan ChatGPT ya untuk misalkan membuatkan visualnya atau teksnya gitu ya, pendeskripsiannya gitu sesuai kebutuhan website kita. Lalu setelah mendapatkan hasil dari ChatGPT-nya, kita gunakan untuk generate visual desainnya gitu menggunakan Gemini. Nah setelah itu kita lakukan revisi agar hasilnya sesuai dengan tujuan website kita atau dengan target audiens tertentu gitu. Nah, contoh gaya desainnya itu kalau teman-teman ingin tampil profesional, gunakan warna netral atau layout simetris dan juga format font yang formal gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ingin gaya yang lebih modern,
Pilih warna yang kontras, lalu elemen yang tegas, dan juga gaya yang minimalis. Lalu ada kreatif, yaitu ada kombinasi antar warna yang cerah dan bentuk yang dinamis. Nah, AI akan menyesuaikan desainnya sesuai gaya yang kita tentukan di prompt. Jadi, tetap ya, tadi yang disinggung juga, peran teman-teman itu sangat penting gitu ya, untuk menentukan hasilnya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya juga, untuk struktur prompt-nya itu ada 3 unsur utama, yaitu konteks, instruksi, dan tujuan ya. Nah, konteks itu adalah situasinya, jadi kita analogikan si AI-nya itu menjadi seperti apa gitu ya. Lalu instruksi itu tindakan yang dilakukan oleh AI-nya, lalu tujuannya itu adalah hasil akhirnya itu bagaimana. Contoh prompt-nya untuk pembuatan desain kali ini yaitu, kamu adalah seorang desainer grafis profesional. Buatkan desain tampilan untuk website portofolio dengan gaya modern dan warna biru. Nah, gunakan struktur header, about, portfolio, testimonial, kontak, dan footer. Lalu sertakan ide layout, gaya tipografi, dan contoh copywriting-nya. Nah, nanti ada hasil sugestinya ya. Jadi AI akan menghasilkan layout yang sesuai struktur, lalu ada warna dominan biru, karena tadi kita menginstruksikannya warna utamanya atau dominannya biru, dan teksnya itu akan singkat dan profesional. Nah, ada beberapa prinsip dasar yang tetap harus kita perhatikan ya dalam membuat desain gitu, yaitu ada konsistensi. Jadi kita pastikan dulu ya, pastikan warna dan gaya itu seragam di seluruh halaman. Jadi tidak beda halaman, beda warna atau gaya gitu ya. Jangan. Jadi kita harus konsisten dalam pemilihan warna dan gaya. Lalu ada keterbacaan. Nah, keterbacaan di sini itu dengan menggunakan font yang jelas dan ukuran yang proporsional. Jadi fontnya itu yang tidak aneh-aneh dan kita gunakan font yang gampang dibaca. Dan juga ukurannya itu yang biasa-biasa aja, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Karena kalau terlalu besar kan nanti akan menutupi konten yang lain. Tapi kalau misalkan ukuran fontnya itu lebih kecil, agak kecil gitu, jadi tapi nanti nggak kelihatan gitu sama usernya gitu ya. Lalu ada keseimbangan visual, yaitu atur jarak antar elemen agar rapi gitu. Jadi nggak terlalu mepet antar elemen atau agak renggang gitu. Jadi kalau agak renggang nanti kelihatannya kosong websitenya. Kalau misalkan rapet gitu jadinya kelihatan sumpek gitu ya untuk melihat websitenya. Lalu kita ada fokus penggunanya gitu ya. Nah, navigasi. Nah, jadi untuk fokus pengguna ini agar kita dapat menavigasi website itu dengan mudah dan jelas gitu. Jadi nanti si penggunanya tidak akan bingung dengan navigasi pada website kita gitu ya. Nah, di sini juga nanti kita bisa gunakan AI untuk membantu menerapkan prinsip ini, tapi kita tetap perlu ya meninjau hasil akhirnya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke praktiknya ya. Dengan melanjutkan dari silabus sebelumnya, kita telah membuat struktur websitenya. Nah, sekarang kita akan langsung membuat sebuah desain, gambar desain menggunakan struktur website sebelumnya. Yang tadi sudah disinggung juga ya, kita akan menggunakan ChatGPT dan juga menggunakan Gemini. Itu. Nah, cakap. Nah, jadi untuk pembuatan desainnya kita akan menggunakan Gemini. Tapi kan untuk pembuatan visual teksnya gitu kita menggunakan ChatGPT dengan menggunakan struktur website yang sebelumnya telah kita buat di silabus kedua gitu. Jadi caranya kan tadi kita akan menggunakan prompt pada contohnya, misalkan ya kita ingin membuat contohnya menggunakan prompt ini misalkan ya, kita kopikan misalkan, kita kopikan. Nah, dari struktur website ini kita akan gunakan gitu ya nanti di Gemini-nya. Nah, kita misalkan gunakan prompt yang sebelumnya yang contoh di silabus ini. Kamu adalah seorang desainer grafis profesional. Buatkan desain tampilan untuk website, bla bla bla. Nah, gunakan strukturnya. Kita gunakan struktur yang sudah kita hasilkan sebelumnya di silabus kedua. Nah, contoh misalkan ya. Ini yang kemarin kita ya.
Ini hasil yang saya, teman-teman bisa mengikuti. Nah, ini kita kopikan saja semuanya ya teman-teman, dari home sampai ke sini, sampai ke footer misalkan. Nah di sini teman-teman bisa copy. Nah, sudah ke copy ya. Nah, di sini teman-teman misalkan ada yang ingin diubah juga nih, misalkan tampilannya nggak profesional tapi menggunakan misalkan yang fun-fun aja gitu ya. Bisa teman-teman gitu. Nah, misalkan ada yang ingin diubah sama teman-teman gitu kan. Misalkan ada yang ubah sedikit di sini di strukturnya boleh sama teman-teman sebelum masuk ke desain ya. Nanti juga kan setelah desainnya terkeluar, kita harus evaluasi juga apakah hasilnya sesuai atau enggak. Nah, tadi kan gunakan struktur website di bawah dalam membuat gambar desain awal websitenya gitu. Nah, terus saat ingin mengenerate-nya, teman-teman harus ubah dulu ya alat di Gemini-nya untuk ke gambar dengan Imagen. Nah, untuk mengenerate gambarnya ya teman-teman, kita harus menggunakan alat gambar dengan Imagen. Nah, di sini juga ada alat-alat yang lain, Canvas dan lain-lain. Tapi nanti Canvas kita akan gunakan di silabus berikutnya gitu. Nah, coba kita ya generate ini untuk menghasilkan desainnya. Nah, tentu saya akan membuat desain tampilan website portofolio untuk Anda dengan gaya modern dan dominasi warna biru ya. Tuh. Nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman, di mana di sini ada footernya, terus ada hero sectionnya dan lain-lain ya teman-teman. Nah, ini adalah hasilnya. Kalau misalkan nanti teman-teman ternyata ada revisi misalkan, oh warnanya kurang nih, misalkan ada penambahan warna, bisa teman-teman tinggal di revisi di bagian sini, misalkan mengubah warnanya jadi warna biru, warna merah misalkan asalnya biru, bisa teman-teman. Nah, begitu teman-teman untuk pembuatan desain menggunakan Gemini-nya. Nah, lalu untuk integrasi ke tahap selanjutnya, jadi desain yang udah dihasilkan Gemini-nya kita simpen ya teman-teman untuk pembahasan di silabus keempat. Nah, jadi desain ini menjadi dasar integrasi konten media dan fitur interaktif nanti dibahas di silabus keempat. Nah, semua keputusan visual di tahap ini mempengaruhi pengalaman pengguna ya. Jadi kita juga harus evaluasi apakah ini visualnya udah benar atau belum. Nah, desain ini akan digunakan di silabus berikutnya untuk tahap pengujian, untuk tahap fungsionalitas website ya. Dan juga nanti ada tahap pengujian dan optimasi websitenya. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan dulu teman-teman pada materi silabus ketiga ini. Jika ada pertanyaan atau bingung-bingung, bisa mungkin nanti ada forum Q&A-nya di silabus atau di materi e-learning-nya ya teman-teman. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu di silabus berikutnya. Terima kasih.